Selamat siang, salam budaya. Selamat datang di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional. Kepada para hadirin kami ucapkan selamat datang dalam acara Ekpos Publik Negeri Rempah. Salam jumpa dari kami Negeri Rempah Foundation. Saya Elsa akan memandu jalannya Ekspos Publik Negeri Rempah pada siang hari ini. Mari kita buka siang ini bersama pendiri dan pembina Yayasan Negeri Rempah, Bram Kusharjanto. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di sini di antara teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Bram. Saya adalah seorang independent producer yang saat ini mendedikasikan diri menjadi sukarelawan di Yayasan Negeri Rempah. Saya mau mengawali siang hari ini dengan sebuah cerita pendek aja. Yayasan ini kami mulai dengan sebuah sikap yang sangat sederhana sebetulnya. Ini adalah awalnya adalah sebuah sekelompok orang yang senang jalan-jalan, mendatangi satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mempelajari kebudayaan setempat. Kami belajar, kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar, kemudian mencoba berinteraksi dan mencari kesamaan budaya dengan kawan-kawan yang di luar Jakarta. Awalnya dari situ. Kemudian dari masa ke masa, kami mulai ini di tahun 2007 sebetulnya. Dari waktu ke waktu kami berjalan mendatangi daerah-daerah yang sering disebut dengan destinasi non-turistik. Jadi tidak ada sarana-sarana yang memadai untuk standar-standar tourism di situ. Tapi keinginan kami memang bukan untuk berdharma wisata dengan sebuah kesenangan seperti layaknya turis. Tapi kami hanya ingin mempelajari, hanya ingin belajar memahami bagaimana rekan-rekan kita di daerah tersebut bermasyarakat. Dari tahun ke tahun kami mulai berjalan sampai akhirnya di satu saat kami komunitas ini juga makin lama makin bertambah, tidak hanya di Jakarta, di berbagai kota, dan kemudian sampailah kami ke sebuah cerita tentang sejarah peradaban Indonesia yang dibangun oleh sejarah perdagangan rempah-rempah. Kemudian dari situ kami mulai masa iya kita cuman datang bicara makan-makan bareng dengan teman-teman di tempat dan segala macam, akhirnya seperti itu. Akhirnya kami kemudian mencoba untuk berjalan lebih lanjut lagi. Belajar, membaca buku, berdiskusi bersama-sama, dan tidak kami sadari makin lama komunitas ini makin berkembang dan semakin besar. Sehingga kami sepakat untuk membuat sebuah yang namanya Jaringan Masyarakat Negeri Rempah yang kemudian mendedikasikan sebuah identitas #Jalur Rempah sebagai identitas pembelajaran publik, terutama untuk sejarah, sosial kemasyarakatan, dan berbagai isu kebudayaan yang terkait dengan kebinekaan Indonesia. Nah, dari situ kemudian step kelanjutannya kemudian bergerak lagi sampai akhirnya komunitas ini dari Jaringan Masyarakat Negeri Rempah kemudian memberanikan diri untuk memformalkan diri menjadi Yayasan Negeri Rempah di tanggal 28 Mei tahun 2018. Di situ kemudian kami mencoba untuk lebih serius lagi memasuki sebuah fase baru di mana nampak harus lebih banyak berbagi. Kami harus lebih banyak men-share apa yang kami dapatkan dari berbagai orang dan berbagi gagasan, berbagi pengetahuan dan pembelajaran. Itu yang kemudian menjadi tagline kami, itu menjadi prinsip kami di dalam menjalankan Yayasan Negeri Rempah ini.
Kemudian dari situ kami memulai membangun basis-basis program, karena menurut salah seorang pendiri kami, alangkah percuma kalau kita hanya sekedar kumpul-kumpul tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kumpul-kumpul itu kemudian kami memiliki impian, memiliki misi, menyediakan platform pertukaran ilmu pengetahuan yang inovatif sekaligus mempromosikan pemahaman antar budaya melalui jalur rempah sebagai salah satu warisan budaya dan warisan alam yang masih relevan dengan isu-isu terkini. Begitu juga kita ingin menciptakan sebuah kepekaan publik dalam rangka membangun tradisi intelektual melalui partisipasi komunitas masyarakat. Kami juga ingin menginisiasi sebuah kolaborasi antar komunitas di Indonesia, baik di Indonesia maupun mancanegara, melalui program-program yang berkelanjutan dan membangun jaringan lintas sektoral untuk kerjasama antar lembaga yang dari dulu selalu kita keluhkan tidak sinkron dan lain sebagainya. Kami mencoba untuk menjembatani supaya teman-teman itu bisa dengan leluasa mengembangkan program-programnya. Proposisi nilai yang kami anut adalah partisipatif, kolaborasi, interaktif antar komunitas untuk berkontribusi pada pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan. Nah, kami kemudian membagi programnya itu menjadi pertama adalah pembelajaran publik, di mana kami membuat berbagai forum akademik, kemudian melakukan banyak sekali diskusi dan lokakarya dari mulai tahun 2018, membuat beberapa kali pameran dan membuat penerbitan dan penyebar luasan buku. Kemudian yang berikutnya basis program kami adalah basis program budaya, di mana pengembangan media baru dan games itu menjadi cita-cita kami supaya jalur rempah ini lebih banyak difahami dan bisa dimaknai oleh teman-teman kita. Kami juga ingin meneruskan program wisata berkelanjutan yang menjadi dasar sebetulnya dari program jalur rempah kami. Tentunya dengan eksplorasi kuliner, pengobatan dan lain sebagainya, dan yang terakhir adalah dengan kolaborasi seni. Dan basis program kami yang ketiga, ini yang paling penting adalah pemberdayaan komunitas. Kami sadar betul karena kami berangkat dari berbagai komunitas, sehingga program-program kolaboratif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat membuat kami menjadi sebuah simpul komunitas yang kemudian bergerak sampai sekarang. Dan ke depan yang tengah kami juga kembangkan, kami juga mulai ingin mengangkat kawan-kawan yang ada di usaha berbasis rempah-rempah di dalam program yang disebut dengan Pasar Rempah. Program ini yang kami basis program ini yang kemudian dijalankan oleh kami selama 6 tahun ini. Kami perkenalkan bahwa seluruh aktivitas yayasan kami digerakkan oleh para sukarelawan, pekerja paruh waktu dari berbagai latar belakang. Ada dosen, ada aktivis, ada profesional, accountant di sini, ada sarjana, ada pengacara, ada lawyer, ada dokter, ada mahasiswa, ada anak sekolah, pelajar, dan masih banyak lagi bergabung secara virtual dari paling jauh kami dari Medan sampai ke Jailolo. Saya perkenalkan Dewan Pembina kami adalah Bapak Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di masa kepemimpinan Ibu Megawati dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Bapak Yunus Satrio Atmojo, seorang arkeolog senior, tim khusus dari tim ahli cagar budaya nasional, dan saya sendiri Bramku Sarjanto. Kami didukung oleh sederet dewan yang duduk di akar. Mereka semua berasal dari berbagai latar belakang, arkeologi, sejarawan, antropolog, etnobotanis, desainer, kemudian shipping technology, epigraf, sinolog dan lain-lain sebagainya, oceanografis. Beliau-beliau ini sedia meluangkan waktu dan pikiran untuk sama-sama memajukan jalur rempah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sebelumnya. Selain para pakar, kami juga didukung oleh
para penasehat yang berangkat dari kalangan profesional, diplomat, businessman, pengusaha dan pengusaha. Mereka itu memberikan kami advice, membukakan kami jalan untuk melakukan sebuah langkah-langkah real untuk mengajukan, untuk merealisasi program-program yang sedang kami laksanakan. Begitu juga dengan majelis pengurus kami. Majelis pengurus kami juga diduduki Dewan Pengawas adalah seorang akuntan dan seorang pakar hukum dari BRIN. Dan kemudian pengurus kami juga dari berbagai kalangan, dosen, aktivis, auditor yang semua mendedikasikan waktu dan pikirannya untuk sama-sama menggerakkan program Jalur Rempah ini. Ya, ini sekilas dari organisasi kami. Dan di bawah Dewan Pengurus itu ada komite eksekutif yang terdiri dari teman-teman yang menggerakkan seluruh aktivitas kegiatan Jalur Rempah di Negeri Rempah. Kemudian tidak lupa juga jaringan masyarakat Negeri Rempah yang menjadi backbone dari Yayasan Negeri Rempah. Dari situ kami berasal. Dan yang paling baru yang baru terbentuk adalah Sejawat Cendekia. Adalah kawan-kawan scholar dari berbagai latar belakang yang ikut bergabung sharing urun rembuk, urun gagas, urun ide dan sebagainya demi kemajuan peradaban kita yang berbasiskan perdagangan rempah-rempah. Kemitraan juga sekarang tengah kami laksanakan. Kami mulai bekerja sama terutama dengan pemerintah Republik Indonesia. Kami bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami tengah mendukung upaya-upaya untuk menginkripsi Jalur Rempah sebagai warisan dunia di UNESCO. Oleh karena itu kami juga menjalin kerjasama dengan banyak sekali pemerintah dari negara-negara sahabat melalui perwakilan mereka yang ada di Indonesia dan beberapa lembaga lain. Lembaga ilmu pengetahuan ini juga merupakan pendukung penting di dalam organisasi kami. Banyak sekali lembaga pendidikan, lembaga riset yang sudah bekerja sama bermitra dengan kami. Kemudian begitu juga dengan dunia usaha. Dunia usaha baik itu BUMN, private sector itu adalah pendukung program-program kami dari sejak 2018. Tapi yang juga lebih penting adalah jejaring komunitas kemasyarakatan. Kalau kita lihat di gambar itu dari mulai Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Tanjung Pandan, Jakarta, Banten, Semarang, Bandung, Bali, Mataram, Banjarmasin, Gorontalo, kemudian Makassar, Mandar, Tidore, Ternate, dan paling jauh adalah Jailolo. Kami semuanya berkomunikasi melalui virtual, melalui grup WhatsApp, melalui Zoom, tapi cukup intens demi mendukung, salah satunya adalah mendukung upaya pemerintah untuk memasukkan Jalur Rempah ke dalam warisan dunia. Dan terakhir, Public Expose hari ini adalah sebuah upaya pertanggungjawaban kami atas dukungan dari semua pihak, atas bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak kepada kami. Acara hari ini akan kami rekam secara virtual dan akan kami sebarluaskan melalui channel Negeri Rempah, channel YouTube kami, dan akan disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Dan dari sini kami berharap Jalur Rempah semakin banyak dikenal dan semakin banyak teman-teman yang ingin bergabung, ingin juga ikut kontribusi, kemudian juga ingin melakukan sesuatu yang bisa kita kembangkan bersama-sama melalui Jalur Rempah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.